Kisah bermula dari sebuah sawah yang berlokasi di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ada seorang pria bernama Imam Hanafi sedang akan mengaliri sawahnya melalui saluran irigasi. Aktivitas itu pun dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 siang harinya. Ternyata air pun tidak kunjung mengaliri sawahnya. Akhirnya Imam melakukan pengecekan dan menemukan adanya sebuah karung berwarna putih berukuran sangat besar. Imam menyangka jika karung itu berisikan sampah. Akhirnya Imam berinisiatif memindahkan karung yang menghalangi laju air dari saluran irigasi, dan Imam kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Setelah 2 hari berselang, tepatnya hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, ada seorang pria bernama Syafi'i. Dirinya pergi ke area persawahan yang berjarak 500 meter dari rumahnya untuk mencari rumput pakan ternaknya pada jam 8 pagi. Namun dalam perjalanan menuju lokasi, pandangannya pun terfokus dengan karung berukuran sangat besar yang berada di pinggir jalan raya, tepatnya di pinggir saluran irigasi. Melihat ukurannya yang sangat besar, Syafi'i sempat menyangka jika karung itu berisikan batok kelapa. Namun saat didekati, terciumlah aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Akhirnya dirinya pun merobek permukaan dari karung. Syafi'i sangat terkejut dan tidak menyangka dari robekan itu terlihat jari kaki seseorang. Syafi'i yang merasa ketakutan lalu kembali ke rumah menceritakan temuannya itu kepada orang tuanya dan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Pada saat itu, polisi pun memutuskan tidak membongkar karung tersebut dan memilih langsung melakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di rumah sakit, karung pun langsung dibongkar dan terlihatlah kondisi kepala korban sudah sulit dikenali karena sudah mengalami pembusukan. Polisi ada tembusan, saya angkat dan panggil di gorong-gorong itu ya. Baru saya angkat, saya ke atas, saya pergi, pikirkan saya kan bukan main. Di dalam pemeriksaan tubuh luar korban, korban ini berjenis kelamin perempuan. Ditemukan adanya luka kekerasan pada bagian kepala dari korban, serta tangan dan kakinya dalam kondisi terikat. Selain itu, korban juga masih mengenakan baju lengkap, yakni memakai baju kaos berkelir putih, celana pendek berwarna coklat. Guna mengetahui penyebab korban meninggal dunia, tim dokter forensik melakukan otopsi ke tubuh korban. Saat otopsi itu dilakukan dan mendapati fakta kematian yang sangat mengerikan. Korban dibuang dalam kondisi hidup dan meninggal dunia akibat lemas, terbungkus karung, dan terendam air. Kesimpulan itu diambil setelah dokter forensik menemukan adanya air di dalam paru-paru korban, seperti orang tenggelam yang diduga korban pingsan atau hidup ketika dimasukkan ke dalam karung. Setelah berhasil mengungkap fakta kematian dari korban, tim forensik pun sedang berupaya untuk mengungkap identitas dari korban. Usaha tim forensik pun akhirnya berbuah hasil dan mendapati identitas korban atas nama Desi Laitul Khairiyah berusia 20 tahun, merupakan warga desa Bangle, Ngadiluih. Dengan terungkapnya identitas dari korban, polisi mendatangi keluarga korban. Sontak saja, kabar ini pun sangat mengejutkan, dikarenakan yang diketahui oleh keluarga jika korban pergi ke Lamongan untuk mencari kerja. Latar belakang korban itu sendiri, korban ini merupakan anak sematawayang hasil pernikahan antara Suprapto dan Sulastri. Diketahui jika korban merupakan seorang karyawan tempat fotokopi. Sosoknya sendiri dikenal pendiam dan pekerja keras. Bahkan Desi pun tidak pernah mengeluh, tegar dan tabah
dalam menjalani hidupnya. Pihak kepolisian sudah memeriksa 5 orang saksi yang terkait dengan korban. Berdasarkan pengakuan dari sang ibu, terakhir kalinya bertemu dengan anaknya pada hari Rabu siang, ketika anaknya baru saja pulang dan beristirahat dari tempatnya bekerja. Pada hari yang sama, Sulastri pergi bersama dengan Suprapto ke Blitar. Setelah mengantarkan sang istri, Suprapto kembali ke Ngadilui. Pada keesokan harinya, Suprapto menjemput kembali Sulastri ke Blitar dan mereka pun kembali ke Ngadilui. Namun saat tiba di rumah, Sulastri tidak mendapati Desi berada di rumah. Setelah menunggu hingga jam 20.00 malam harinya, biasanya Desi sudah pulang ke rumah. Namun Desi tidak kunjung pulang. Lalu Sulastri pun sempat bertanya via pesan singkat kepada sang suami mengenai keberadaan dari Desi. Suprapto membalas pesan tersebut dan mengaku jika Desi pergi ke Lamongan untuk mencari kerja, lalu meminta Sulastri, istrinya, untuk merapikan baju Desi. Suprapto mengaku Desi minta dibawakan bajunya ke Lamongan. Pada keesokan paginya, Suprapto pun datang untuk mengambil pakaian dari Desi, lalu pergi menuju Lamongan. Setelah dari kepergian itu, Suprapto pun menghilang bak di telan bumi. Meskipun ada gelagat aneh dari Suprapto, polisi belum menetapkannya sebagai tersangka dikarenakan belum ada bukti atas keterlibatannya. Ternyata hubungan rumah tangga antara Suprapto dan Sulastri sudah lama tidak harmonis. Meskipun status mereka masih suami istri, tetapi Suprapto lebih sering tinggal di Blitar di rumah orang tuanya. Suprapto selama ini bekerja menjadi pengantar telur di luar kota milik juragan peternakan telur ayam di Kabupaten Blitar dan hanya sesekali saja pulang ke Ngadilui. Sementara Sulastri tinggal di Ngadilui bersama dengan ayahnya yang bernama Mariono dan anaknya yakni korban Desi. Sulastri yang tidak menyangka anak semata wayangnya harus berakhir dengan cara mengerikan seperti itu. Meskipun kasus ini masih tahap penyelidikan polisi, tetapi berbeda dengan pandangan Sulastri. Sulastri secara frontal dan yakin menuduh Suprapto sebagai pelaku pembunuhan. Tuduhan dari Sulastri itu bukan tanpa dasar. Ada 2 hal yang membuatnya sangat yakin jika Suprapto adalah pelaku pembunuhan. Pertama, setelah mengantarkan dirinya ke Blitar, Suprapto kembali ke rumah dan bersama dengan Desi di rumah. Yang kedua, ada kesaksian dari Baharudin, paman korban, yang tinggal di samping rumahnya. Baharudin mengaku pada hari Rabu malam ketika akan berangkat mengaji, dirinya mendengar adanya keributan antara korban dan ayahnya. Bahkan dirinya pun mengaku mendengar adanya jeritan dari korban. Namun sang paman mengira korban bersama dengan ibunya di rumah. Katanya terdengar suara jeritan korban. Sempat suatu hari katanya ada. Iya, itu. Namun sebentar karena mau berangkat pengajian itu. Kira itu di rumah ada ibunya, temannya. Kan seperti itu kan sudah biasa. Ternyata pertengkaran itu sering terjadi antara Suprapto dan Desi anaknya. Watak dari Suprapto ini dikenal kurang baik, pendendam, dan temperamen. Bahkan sebagai kepala keluarga, Suprapto tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga. Jangankan untuk keluarga, untuk Desi saja, anak kandungnya, sejak Desi masih kecil, Suprapto tidak pernah peduli dengan kebutuhan dari sang anak. Setelah lulus sekolah, Desi bekerja menjadi karyawan fotokopi. Suprapto yang mengetahui itu sering meminta uang kepada anaknya. Jika permintaannya tidak diikuti, Suprapto mendatangi Desi ke tempat kerjanya. Perilaku itulah yang memicu hubungan antara ayah dan anak sering terjadi keributan. Selain itu, ada kesaksian dari Mariono, kakek korban. Jika cucunya sering mengeluh kepadanya mengenai sikap dari ayah, di mana dirinya sering diancam oleh sang ayah jika tidak memberikan uang.
Kesaksian Mariono ini pun selaras dengan kesaksian dari Bahrudin yang menduga jika pembunuhan itu dilakukan saat mereka pengajian dan tidak berada di rumah, yang menduga jika cucunya telah dianiaya saat berada di kamar. Ketika pulang dari pengajian, Mariono pun melihat motor dan helm yang biasa digunakan oleh Desi tidak berada di rumah dan mendapati kamar cucunya dalam kondisi gelap. Kepergian Suprapto menuju Lamongan bukan hanya membawa pakaian Desi saja, tetapi sambil membawa motor, ponsel, dan perhiasan milik Desi ikut dibawa olehnya. Meskipun pihak kepolisian belum mengambil kesimpulan atas pelaku pembunuhan ini, baik Sulastri, Bahrudin, dan Mariono sangat yakin jika pelakunya adalah Suprapto, dan polisi pun masih terus mendalami kasusnya. Ternyata pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, Desi yang memiliki kekasih pemuda dari desa yang sama sedang mengobrol di luar rumah. Kala itu, Suprapto dan Sulastri berada di rumah. Suprapto yang mengetahui hal itu langsung marah dan mengusir kekasihnya. Setelah polisi melakukan penyelidikan dan menemukan adanya sejumlah bukti jika Suprapto terlibat atas kematian Desi, anak kandungnya, polisi segera bergerak memburu keberadaannya. Proses pengejaran dari terduga pelaku ini ternyata tidak mudah. Yang diduga pelaku terus bergerak mobile berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Setelah 9 hari dari pelarian Suprapto, polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaannya yang diketahui berada di daerah Tulung Agung. Setelah posisinya terkonfirmasi benar ada di Tulung Agung, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2023 jam 2 dini hari, polisi berhasil menangkap Suprapto di tempat persembunyiannya, yakni sebuah SPBU wilayah Tulung Agung. Pelaku diberikan hadiah timah panas pada kakinya dikarenakan berusaha melarikan diri pada saat akan ditangkap. Namun, pada awal penangkapan, polisi belum mau menjelaskan secara rinci mengenai motif pada pembunuhan ini. Dengan alasan, polisi masih menggali keterangan lebih dalam dari Suprapto. Setelah menjalani pemeriksaan beberapa hari, pada tanggal 17 Juli 2023, ayah korban mengakui perbuatannya telah membunuh darah dagingnya sendiri. Selain itu, polisi pun mendapatkan pengakuan yang cukup mengejutkan, yakni korban telah dinodai terlebih dahulu oleh ayah kandungnya sendiri. Bermula pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, jam 21.00 malam harinya. Di saat itu, korban baru saja pulang ke rumah, dan setibanya di rumah, korban sedang berganti pakaian, langsung ditarik oleh pelaku. Kerasnya tarikan itu membuat korban terjatuh dan langsung dicekik oleh ayahnya. Ternyata teriakan yang didengar oleh pamannya tersebut, posisi korban sedang dianiaya oleh ayahnya. Akibat perbuatan itu, korban pun tidak sadarkan diri, lalu dibawa ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itulah ayahnya menodai anak kandungnya sendiri. Usai puas, pelaku sempat memeriksa nadi korban. Mengetahui korban masih hidup, pelaku membenamkan korban ke dalam bak kamar mandi. Setelah korban tidak bernyawa, pelaku pun